Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi sama gue Darren. Dan pasti kalian bingung kan kenapa gue saat ini pakai sarung tangan. Itu tuh supaya di sini kan gue lagi ada di Moyong Homestay kan ya, di Deklingga, di perkampungan gitu. Jadi mohon maaf aja nih. Pasti kan kalau di perkampungan kan gue rasa tuh kayak banyak kuman terkontaminasi gitu nggak sih? Jadi gue pakai sarung tangan. Ini dari Dior, harganya ya you know lah, tebak sendiri deh. Oke, sekarang kayaknya gue masuk aja nggak sih? Kita cicip makanan di sana yuk. Tapi kayaknya ada orang deh. Ya udah deh, masuk aja. Bentar ya. Ntar kayak tamu nggak diundang lagi. Oke guys, jadi ini kita dapat menu dari kakaknya. Ini lumayan banyak juga sih. Tapi semuanya udah gue rasain, udah gue cobain kayaknya. Digoreng Malaysia boleh nggak sih? Atau yang pasti gitu? Nah ini jadi di sini diceritakan kisah Alibaba adalah kisah yang dikisahkan dalam kisah 1001 malam. Maksudnya bisa paham lah. Kalian lagi ngapain? Kami lagi buat tugas tentang kisah Alibaba. Kisah Alibaba ini kisah yang diceritakan dalam kisah 1001 malam. Kisah 1001 malam ini aku tak paham lah. Ini gue tahu deh. Lo bisa minggir nggak? Ih, gimana kau nih? Jadi ada kisah namanya 1001 malam. Di dalam kisah ini tuh menceritakan tentang ada seorang permaisuri ya di satu kerajaan. Dia itu bercerita kepada raja, of course suaminya lah ya, tentang kisah Alibaba dan kisah lainnya sampai 1001 malam. Bercerita pun sampai 1001 malam. Apa nak? Ya enggak dong, itu kan taktiknya supaya nggak dibunuh sama lakinya. Tragis nak. Bisa gitu Macam menarik je cerita ni. Mau dengar gue cerita nggak? Mau. Oke. Pada suatu hari, dahulu kala terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja bersama istrinya. Kedamaian kerajaan tersebut sangat terjaga hingga suatu saat sang permaisuri mengkhianati raja. Dari sinilah kisah 1001 malam dimulai. Ini untuk Adi. Awak ni tahu je saya suka bunga ni. Mestilah saya tahu sebab awak baru dari diri saya. Yes, apalah kata awak ni. Kalau orang dengar macam mana? Alah, cakap je lah jadi lingkungan awak. Oh, jadi macam ni kelakuan Adi di belakang saya. Kakanda, bila kakanda datang tak berbunyi pun? Sudah, saya tak nak dengar penjelasan dari awak. Sekarang jujur, ini simpanan awak ke? Bukan, dia cuma kawan saya. Ya, saya memang selingkuhannya. Baiklah, karena awaklah jujur, awak bukan lagi isteri saya. Kakanda, maafkan saya. Saya tahu saya salah. Jangan ceraikan saya. Dayan, kemari. Kakanda. Kakanda. Ya, Baginda. Baiklah, pastikan permaisuri keluar dari istana saya tanpa membawa sepeser harta telepon. Baik, Baginda. Permaisuri silahkan pergi. Beraninya. Maafkan saya. Saya tak mahu diceraikan, Baginda. Saya tak nak dengar penjelasan dari awak. Baginda, maafkan saya. Cukup sampai di sini. Baginda. Sekarang pergi dari istana saya. Baginda. Sejak kejadian hari itu, raja menjadi benci dan memiliki nafsu untuk membunuh semua perempuan. Raja kemudian berfikir, bagaimana caranya supaya dia bisa membunuh perempuan itu tanpa langsung dibunuh. Akhirnya, raja menemukan cara tersebut. Tak lama setelah perceraian itu, menikahlah raja dengan seorang perempuan yang merupakan anak dari seorang bangsawan di kerajaannya. Permaisuri baru itu pun meminta Dayang untuk mengantarkan minum ke biliknya. Permisi Baginda, izinkan saya mengantar minum untuk permaisuri. Tak apa, biar saya saja yang hantar untuk isteri saya. Sila Baginda. Jangan-jangan raja itu minta air minum permaisuri supaya sebelum dikasih permaisuri dikasih dia racun dulu tak di minuman tu. Itu bisa jadi, kan raja nak bunuh permaisuri itu. Aku juga berpikir macam gitu. Oke. Kita lanjut ya.
Ada baginda sendiri yang ambil Minang untuk dikasih langsung permaisuri. Perhatiannya baginda. Tapi aku macam agak pelik lah. Pelik macam mana? Entahlah, aku ngerasa macam ada yang aneh je. Silakan pengawal. Percakapan mereka pun terhenti karena salah satu pengawal dipanggil raja untuk memenuhi tugasnya. Sesuai dengan dugaan mereka tadi, sebelum dikasih air itu kepada permaisuri, raja menyampurkan air itu dengan racun. Baginda dari mana? Apa tu baginda? Itu air kesukaan saya. Awak cubalah minum. Macam mana rasa dia? Tak lama setelah itu, permaisuri merasa ada yang tak kena. Sedetik kemudian, pandangannya mengabur. Sesaat sebelum benar-benar pingsan, ia melihat baginda raja tersenyum sinis ke arahnya yang sedang sekarat. Raja merasa puas dengan kejadian itu. Tak sedikit pun dia merasa bersalah. Tak lama kemudian, ia pun menikah lagi dan masih dengan tujuan yang sama untuk membalas dendamnya. Baginda dari mana? Ada apa Baginda? Baginda kenapa? Saya benci semua wanita. Saya nikahkan awak hanya demi membalaskan kebencian saya. Selepas tu, raja pun memanggil salah satu pengawal untuk membersih dan menguburkan mayat permaisuri tersebut. Kejam nak cerita ni. Iyalah, Ami kesian yang isteri baru tu. Tersebarlah berita tentang kematian permaisuri. Berita tersebut menjadi perbincangan semua orang, terkhususnya para bangsawan istana. Tersebarnya berita tersebut mengakibatkan munculnya rumor, iaitu rajalah yang telah membunuh permaisuri, bahkan permaisuri yang sebelumnya juga. Mendengar hal itu, tanpa terkecuali semua perempuan di daerah itu menjadi sangat takut dan bahkan ada yang menjadi gila. Sampailah berita itu ke telinga seorang perempuan cantik, putri dari seorang pemangku adat. Perempuan itu sangat tertarik dengan berita yang terjadi di istana dan ingin mencalonkan menjadi permaisuri selanjutnya. Berbincanglah perempuan tersebut kepada kedua orang tuanya untuk meminta izin menjadi permaisuri selanjutnya. Mak, Pak, saya nak ada cakap sikit. Apa itu nak? Saya nak jadi permaisuri selanjutnya untuk raja. Tidak nak, mak takkan izinkan kau pergi ke istana tu. Pak, macam mana? Bapak setuju dengan apa yang mak bercakap nak. Bapak tak mahu anak satu-satunya bapak mati dalam raja yang kejam tu. Tak Pak, saya janji, saya yakin saya bisa ubah sifat raja tu. Saya kesianan nengok perempuan di sini selalu ngerasa gelisah. Percayalah Mak, Pak. Baiklah, bapak izinkan kamu menikah dengan raja. Tapi ingat satu perkara, pesan dari mak dan pakmu, jagalah dirimu baik-baik. Ya Pak, makasih. Setelah mendapatkan izin dari orang tuanya, menikahlah perempuan itu dengan raja. Sinilah. Ya. Baginda tak penat ke hari ni? Baginda, saya ada cerita sikit. Nak dengar tak? Berceritalah perempuan itu akan sebuah dongeng pengantar tidur kepada raja. Tak disangka-sangka, ternyata dongeng yang diceritakan perempuan itu sangat menarik. Raja sangat senang mendengar cerita itu, hingga tanpa disadari, hari sudah pagi. Tunggu dulu. Kalau dah sampai pagi, berarti belum tentu dibunuh kan? Kan belum tahu lagi bisa jadi raja bunuh diri malam selanjutnya. Setuju. Jadi, endingnya apa yang terjadi? Kau ni belum apa-apa dah nanya ending. Dah, lanjutkan lagi cerita. Malam-malam berikutnya pun sama.
Permaisuri melanjutkan ceritanya sampai malam ke-1001. Banyak cerita menakjubkan yang diceritakan Permaisuri. Cerita-cerita itu telah membuat raja melupakan hukumannya. Dan raja sadar bahwa apa yang dilakukannya selama ini adalah perbuatan yang salah. Raja pun berubah menjadi baik dan mereka berdua hidup bahagia. Tenang kita sekarang, oh. Ya, rasa dia tenang, tenteram. Kembali damai istana kita. Rakyat pun tak kalah bahagia. Perempuan-perempuan tak lagi takut dan cemas. Mereka semua pun menyayangi raja dan isterinya. Nah, selesai sudah kisah ini, gue Darren pamit undur diri ya. Dadah, see you next time guys. Gitu je. Hilah sia-sia kita dengar cerita dia. Tak sia-sia, malah kita dapat pelajaran